So, spike sempat terjadi sampai kurang lebih 1737.70, persis dengan apa yang sempat kita uraikan. Dan kalau Anda menyimak dengan apa yang sempat disampaikan di Gold Outlook, saya sempat juga memberikan suggestion alternatif, dimana kalau tembus 1730 silakan follow buy, tapi dengan catatan area kenaikan mungkin hanya berkisaran di 1734 ataupun 1735. Ternyata hanya tercapai atau mencapai 1737.50, dan itu berarti strategi alternatif kita sudah cukup berhasil. Meskipun di pertengahan malam, after BOE justru sempat kembali terjebak di area sideway dan sempat mundar-mandir di kisaran 1722 sampai 1729. Lalu kemudian di pertengahan malam lagi, dia sempat terjebak di area 1717 dan akhirnya ditutup di area 1722. Nah, sekarang pertanyaannya, kemungkinan yang ada terbesit di benak Anda adalah apakah sekarang saatnya sell atau justru ini masih area buy? Oke, saya masih berkeyakinan area inverted head and shoulder ini masih akan menjadi PR yang utama kita. Lalu kemudian juga disoroti dengan bullish flag ataupun bullish rectangle, dan tentunya area wave kelima dari Elliott wave yang sempat saya gambarkan di video kemarin. Nah, kali ini kita akan melihat potensinya, apakah inverted head and shoulder masih tetap layak diperjuangkan atau tidak. Apalagi di grafik hampatnya saya melihat potensi triangle kembali mensupport area kenaikan. Terutama kita soroti dengan area terendah dalam satu pekan terakhir setidaknya bertahap dia mengalami kenaikan 1704, 1713, dan kemarin 1717. Demikian pula dengan area high yang relatif menurun melandai dengan area 1737 sebagai titik utama kita. So, meskipun 1737 nantinya ditembus, maka PR berikutnya adalah 1744 sebagai area neckline dari inverted head and shoulder. Dan selanjutnya tentunya Anda sudah tahu bullish rectangle yang akan kita nantikan sebagai main factor, ya, atau faktor utama dari Elliott wave atau wave kelima rally kelanjutan. So, satu pekan terakhir di pekan depan tentunya akan menjadi hal yang menarik. Bulan Juni ini apakah ditutup dengan bullish atau bearish, lalu juga tentunya ditentukan dengan penutupan akhir pekan ini, dimana secara fundamental retail sell Inggris akan menjadi patokan utama dari para pelaku pasar setelah BOE kemarin. Lalu kemudian juga Powell kembali akan memberikan statement atau testimoni di penghujung sesi Amerika, dan pernyataan kali ini akan relatif mengulang dari apa yang sempat disampaikan dalam satu pekan ini. So, kita lihat technical view 19 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 19 Juni 2020 per jam 11:34 waktu Indonesia bagian Barat. High 1727.00, low 1721.40, dan running price kini bertahan di 1726.50. Oke, kembali terjebak di area yang relatif sama setelah satu pekan terakhir. Artinya kita memiliki gambaran nih, dalam satu pekan ini justru dia tercenderung sideways. Meskipun kemarin begitu kita rilis tentang Gold Outlook, lalu kemudian juga tentang analisa dari skenario pound sterling, terutama tersangkut dengan BOE atau keputusan BOE, ternyata spike sempat terjadi sampai level 1737 ya. Ya, ini kurang lebih candlenya 1737.50, lalu kemudian dia sempat turun kembali 1717.30 dan akhirnya ditutup di 1722. Nah, jadi apa yang sempat kita strategikan kemarin atau skenariokan kemarin kurang lebih hampir sama. Apalagi kalau Anda melihat dengan Gold Outlook di sore hari atau di jam 3 saat dirilis, saya sempat mengatakan kalaupun dia naik silakan follow buy di area 1730 dengan catatan target hanya kurang lebih 1734 ataupun 1735. Oke, sekarang bagaimana dengan prosesi selanjutnya? Karena ternyata 1737 tertahan di area tersebut lalu kemudian dia turun. Apakah ini berarti area kenaikan sudah usai apa tidak? Tentunya tidak serta-merta langsung menyudahi kenaikan. Tapi memang ada beberapa catatan yang harus kita pegang, terutama untuk akhir pekan ini, apakah dia akan ditutup dengan bullish atau bearish. Let's see, kalau misalkan dari satu pekan terakhir saja, candlestick cenderung sideways dengan tail yang cukup panjang dari 1704 sampai kemarin terakhir 1717. Sebetulnya kalau misalkan Anda lihat di outlooknya, saya tetap dengan Elliott wave, ini adalah wave keempat, berarti suatu saat kita akan tinggal mengejar ini tembus, berarti kita masuk ke dalam zona fase wave kelima untuk Elliott wave. Lalu kemudian juga kita dibantu dengan bullish flag secara overall wave seperti ini.
Lalu kemudian yang terpenting adalah inverted head and shoulder yang masih kita nantikan. Ini left head dan right shoulder. Jadi kita masih dalam kategori menunggu fase kenaikan lebih lanjut. Tapi saya rasa ini akan menjadi penentu di mana pekan depan itu adalah ending dari pekan atau bulan Juni. Artinya kita sudah memasuki fase menjelang kuartal ketiga, dan lagi-lagi stimulus masih tetap dalam bahasan diskusi, terutama stimulus fiskal yang pernah atau yang sempat diumumkan oleh Trump sekitar senilai 1 triliun. Itu sudah sempat rumornya dibahas dalam Gedung Putih dan akan masuk ke Kongres. Lalu kemudian juga Powell juga kembali mendesak bantuan dari Kongres. Itu sangat diperlukan terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan lagi-lagi program monetary easing atau dibanjiri dengan uang mudah atau easy money itu masih akan tetap berjalan sampai setidaknya ekonomi tampak solid. Sampai saat ini memang data-data menunjukkan area yang cukup positif perbaikan, tapi menurut Fed itu baru gejala awal saja dan belum bisa dikonfirmasikan bahwa itu sudah sustain atau stabil. Dan harapan di pekan ini dan juga pekan-pekan mendatang adalah tidak terjadinya lockdown, apalagi dengan Trump mengukurkan katanya tidak akan dilakukan lagi lockdown jikapun terjadi second wave pandemi. Tapi kekhawatiran tersebut masih tetap berada karena jumlah kasus infeksi masih tetap berjalan. Oke, lalu kita lanjutkan dengan grafik 4. Nah, ini adalah area yang saya baru saja bikin tadi pagi. Ternyata kalau kita telah lebih lanjut, area penurunan, ya ini yang terakhir di tanggal 15 Juni yang lalu dengan area terendah 1704.00. Lalu kemudian ini penurunan di tanggal 17 Juni dengan area terendah 1713.00. Dan kemudian kemarin 1717.30. Kalau saya tarik garis seperti demikian, lalu kemudian bagian atasnya juga sama. Artinya kita memiliki area, meskipun yang kemarin tetap spike ya, ini kita tidak hitung karena tail ya, terlampau panjang. Tapi kalau kita lihat seperti ini dalam koridor segitiga atau triangle. Artinya kalau kita lihat dari triangle yang datang dari bawah, berarti confirm kita akan melihat lanjutan kenaikan. Artinya kali ini strateginya ada dua, silakan follow buy kalau misalkan breakout 1729.60. Anda boleh follow, hampir mirip dengan kemarin strateginya. Target terdekat adalah 1734 ataupun 1735, lalu kemudian kemungkinan target keduanya kita tinggal lihat 1738 ini harus tembus apa tidak. Ya, tapi strategi yang kedua, tapi juga yang utama adalah saya lebih prefer untuk mencari areal pullback terlebih dahulu di area 1722.60 ataupun 1723.60. Meskipun pagi ini areal terendahnya sudah tercipta di 1721.40 ya. Intinya apapun yang terjadi dengan dip ataupun penurunan itu adalah koreksi, Anda silakan lakukan buy. Target 1728.50 untuk target pertama dan target kedua kita adalah 1737.70, stop loss adalah 1716.20. Tapi lagi-lagi untuk medium term saya tetap merekomendasikan area 1716 ataupun 1707 sebagai area yang cukup ideal untuk melakukan averaging. Untuk intraday harap berhati-hati, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Akur Dana.